Di tengah deru kuda yang melesat kencang melintasi rimba, hiruk-pikuk suara alam seolah menyingkir. Daun-daun kering beterbangan, membuat burung-burung terkejut dan terbang pontang-panting. Teriakan lantang para penunggang kuda menggema, memecah ketenangan. Kuda-kuda hitam gagah itu meringkik nyaring, menghentakkan kaki dengan keras seolah ikut merasakan gentingnya misi yang tengah mereka emban. Setelah melewati jalan setapak kayu yang reot, rombongan itu tiba di sebuah area terbuka. Pria yang memimpin barisan depan, Fang He, sang pengawal elit berseragam khas dengan topi hijau gelap dan jubah berlapis, turun dari kudanya. Matanya yang tajam langsung memindai keadaan sekitar. Seorang prajurit bergegas mendekat, dengan penuh hormat ia melapor bahwa mereka telah tiba di lokasi sasaran. Prajurit itu menunjuk ke arah seorang anak kecil di kejauhan dan bersiap untuk memeriksanya. Fang He merasa hal itu bukanlah sebuah ancaman. Baginya, anak kecil tidak akan banyak ulah. Ia pun mengizinkan anak buahnya bergerak. Di bawah naungan pohon, berdirilah anak laki-laki tersebut. Penampilannya sangat sederhana, mengenakan baju lengan pendek berwarna hijau dengan perban putih melilit lengan kanannya. Sepasang matanya memandang polos, namun jelas memancarkan seberkas kewaspadaan. Fang He menghampirinya dengan langkah tenang. Ia mencoba tampak ramah, meski raut mukanya menyiratkan niat yang berbeda. Sambil menyodorkan sekeping perak, ia meminta anak itu menggunakannya untuk membeli permen, dengan dalih ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Namun, anak itu menggeleng. Ia dengan lugu mengatakan bahwa kakeknya melarang keras menerima barang dari orang asing. Melihat kepolosan tersebut, Fang He tersenyum simpul, sebuah senyuman yang perlahan berubah menjadi sedikit licik. Ia pun menyebutkan namanya. Dengan nada membujuk, ia meyakinkan anak itu bahwa karena mereka sudah saling mengenal nama, mereka bukan lagi orang asing. Uang perak itu kini adalah sebuah hadiah. Logika cerdik tersebut berhasil meruntuhkan keraguan sang anak, hingga ia mengangguk setuju. Tiba-tiba, wajah anak itu bersinar antusias, seolah berhasil menebak apa yang ada di kepala Fang He. Dengan suara lirih ia bertanya, apakah anak-anak kecil yang dicarinya adalah makhluk yang tingginya kurang dari sejengkal dan selalu muncul berkelompok. Mendengar ucapan spontan itu, Fang He yang sedari tadi memasang wajah tenang dan mengintimidasi mendadak tertegun. Wajahnya memucat, matanya membelalak tak percaya. Di saat yang sama, dari arah belakang, terdengar suara gemetar anak buahnya dengan nada waspada. Mereka menyadari bahwa makhluk yang selama ini mereka buru benar-benar ada di tempat itu. Apa sebenarnya makhluk yang mereka buru dan begitu ditakuti itu? Di mana persisnya kelompok makhluk setinggi kurang dari sejengkal itu bersembunyi? Dan apa yang akan dilakukan Fang He dengan informasi berbahaya yang baru saja ia dapatkan dari seorang anak kecil yang polos tersebut? Di tengah kesunyian yang mencekam, ketenangan hutan tiba-tiba terusik. Dari atas langit, sebuah bayangan hitam raksasa merayap turun. Angin menderu hebat, menyapu dedaunan, membuat kuda-kuda meringkik panik. Bocah laki-laki berbaju hijau itu menengadah. Matanya membulat sempurna, menatap ngeri pada bayangan yang mengintip dari balik rimbunnya pepohonan. Rasa takut seketika merayapi sekujur tubuhnya. Namun, sebelum bayangan itu merangsek lebih jauh, sebuah suara lembut memecah ketegangan, menyapanya dengan sebutan adik kecil. Dengan gerakan anggun, seorang wanita muda berpakaian putih ungu, dengan lencana emas bersinar di bahunya, melangkah maju. Ia meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala sang bocah, mengalihkan pandangannya dari makhluk mengerikan di atas. Dengan nada menenangkan, wanita beraura bangsawan itu meyakinkan bahwa mereka berasal dari Xinjiang dan bukan orang jahat. Ia kemudian bertanya dengan lembut, apakah anak itu pernah melihat boneka-boneka porselen dan tahu persis di mana mereka berada. Merasa aman di bawah naungan wanita tersebut, senyum cerah merekah di wajah sang bocah. Dengan polosnya ia memuji sang wanita sangat cantik, bahkan lebih cantik dari Zhu Youchai. Namun, tepat saat kata-kata itu terucap, suasana berubah drastis. Latar dedaunan hijau yang menenangkan seketika memudar menjadi merah darah pekat. Dari balik bahu sang wanita, sesosok makhluk mengerikan muncul, setengah manusia, setengah iblis. Suara parau iblis itu bergema, menggigit udara, memanggil nama sang bocah, Xiao Xi. Makhluk bernama Zhu Youchai itu merasa tidak terima dibanding-bandingkan, mempertanyakan apakah sang bocah sedang menyindir bentuk rupanya. Dari balik rongga mata kosong tengkorak itu, tatapan tajam menusuk Xiao Xi. Iblis itu memperingatkan bahwa rombongan di hadapannya ini adalah Jin Wei,
anjing peliharaan klan berkuasa dan keluarga bangsawan. Uang mereka adalah uang darah. Jika berani menerimanya, nyawa bisa melayang. Hanya dalam sekejap, ilusi mengerikan itu lenyap. Realitas kembali pulih seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hutan kembali terang dan damai. Salah satu penjaga melemparkan sekantong dendeng daging ke arah bocah itu. Dengan tersipu malu, bocah itu mengeluh kepada sang wanita bahwa dirinya agak lapar dan kakeknya sudah menunggu di rumah untuk makan. Sang wanita tersenyum ramah seraya membelai rambutnya, mempersilakannya mencicipi daging tersebut sambil menanyakan nama dan tempat tinggalnya. Sambil mengunyah dengan senyum lebar yang meyakinkan, bocah itu memperkenalkan dirinya sebagai Cheng Shi. Cheng, yang berarti tulus, dan Si, yang berarti jujur. Ia bercerita bahwa dirinya tinggal di desa Huangpi, dan sejak kecil selalu dipanggil Si Jujur Kecil. Dengan penuh semangat, ia berbalik dan melangkah maju, menawarkan diri untuk menjadi penunjuk jalan sebagai tanda terima kasih atas dendeng yang diberikan. Dengan langkah riang, anak laki-laki itu memimpin rombongan masuk semakin dalam kepelukan hutan. Namun, siapa sangka? Di balik kepolosan Si Jujur Kecil, dan di balik senyum ramah sang wanita bangsawan, sebuah perburuan berdarah tengah menanti mereka dalam senyap di seberang perbukitan. Di tengah kesunyian hutan, ketegangan perlahan merayap. Wanita berjubah putih ungu dan pengawalnya, Fang He, terus mengawasi gerak-gerik bocah laki-laki yang memimpin jalan di depan mereka. Tatapan mereka menajam, menyadari ada sesuatu yang ganjil. Fang He berbisik pelan kepada majikannya, memberi isyarat ke arah anak itu. Sang wanita mengangguk, menyadari kejanggalan yang sama. Anak malang itu ternyata bukanlah bocah biasa. Ia adalah seorang kultivator. Dari dahinya, memancar seberkas aura biru yang berpendar, membentuk siluet kuil ilahi yang megah. Namun, pengamatan yang lebih lekat menyingkap sebuah anomali fatal. Meskipun cahaya biru itu menyala terang, kuil ilahi milik anak itu kosong melompong. Fang He memastikannya dengan tatapan tak percaya. Bocah ini sama sekali tidak memiliki embrio ilahi di dalam kuilnya. Sebuah rahasia kelam seketika terungkap. Anak ini adalah korban pencurian. Sebuah klan penguasa pasti telah merobek tengkoraknya secara paksa untuk mencabut embrio berharga tersebut, lalu menanamkannya pada murid mereka sendiri. Sang wanita menimpali dengan nada dingin. Setiap tahun, tak terhitung banyaknya anak yang mati akibat kebrutalan semacam ini. Fakta bahwa tengkorak bocah ini pernah dibelah dan ia masih bisa bernapas, sungguh sebuah keajaiban yang tak masuk akal. Pikiran wanita itu segera tertuju pada sebuah desas-desus tentang Li Xiaoding, seorang pemalas yang mendadak lulus ujian kekaisaran tingkat daerah dengan gemilang. Semuanya kini merangkai sebuah kesimpulan. Klan Lilah dalang di balik pencurian berdarah ini. Topeng keramahan di wajah sang wanita perlahan luruh, digantikan oleh seringai kelicikan. Dengan nada empati palsu, ia berseru pelan bahwa dirinya ingin membantu meringankan penderitaan anak malang tersebut. Namun, perintah yang meluncur dari bibirnya kepada Fang He jauh dari kata suci. Begitu mereka tiba di tujuan, ia menginstruksikan agar anak itu dihabisi dengan cepat tanpa rasa sakit. Sebagai penutup yang sempurna, desa Huangpi harus diratakan dengan tanah, dijadikan kuburan massal agar rahasia kotor ini terkubur selamanya. Rombongan itu mengira sang bocah hanyalah pion rapuh yang tinggal menunggu ajal. Namun, di balik rimbunnya pepohonan, anak itu tiba-tiba menghela napas panjang. Dari kegelapan bayang-bayang pohon, sesosok boneka kanibal berjubah usang, Ju Youchai, si makhluk bertopeng tengkorak, merayap keluar menghampirinya. Makhluk itu memecah kesunyian, menanyakan makna dari sebuah petuah kuno. Ia bertanya tentang ucapan sang guru yang mengatakan bahwa orang pertama yang membuat boneka tanah liat, hidupnya akan berakhir tanpa keturunan. Mendengar itu, anak tersebut tersenyum sinis. Dengan nada sedingin es, ia menjelaskan maknanya. Orang pertama yang berani mengusiknya, akan disiksa habis-habisan hingga garis keturunannya musnah tak bersisa. Seulas senyum misterius dan mematikan mengembang di bibirnya. Siapapun yang berani menyinggung mereka, akan dicabut paksa sampai ke akar-akarnya. Di saat yang sama, para pengawal berhasil menemukan aliran sungai dangkal. Di sana, terlihat beberapa anak kecil lain sedang riang bermain air dan menangkap ikan. Wajah sang wanita seketika bersinar penuh kemenangan. Target perburuan akhirnya ditemukan. Ia sangat yakin anak-anak itu adalah artefak porselen dari makam raja sejati yang telah hidup dan berubah wujud menjadi roh. Hanya dengan membuntuti mereka, lokasi makam harta karun itu pasti akan terungkap. Dengan pandangan penuh ambisi, ia menatap punggung bocah penunjuk jalan di depannya dan memanggilnya dengan lembut. Namun, saat anak itu menoleh dari dalam gelapnya bayang-bayang hutan,
Tak ada sepercik pun kepolosan atau ketakutan di wajahnya. Alih-alih, sepasang mata itu memancarkan kilat dingin yang menyeramkan. Seolah-olah, rombongan pemburu serakah inilah yang sebenarnya sedang dituntun perlahan, masuk ke dalam rahang maut yang tak berujung. Apa yang sebenarnya menanti rombongan ini di desa yang kabarnya hanya dihuni oleh anak-anak? Dan siapakah sang guru misterius yang petuahnya dijaga ketat oleh makhluk-makhluk mengerikan tersebut? Di bawah sinar matahari yang hangat, riak air sungai memantulkan cahaya berkilauan. Sekelompok boneka porselen berpipi merah merona dan berpakaian lusuh tengah asyik bermain air. Tawa ceria mereka bergema di antara rimbunnya pepohonan. Namun, kegembiraan itu sirna seketika. Begitu bayangan rombongan berseragam dinas terlihat di balik semak-semak, rasa takut langsung membekas di wajah kaku mereka. Boneka-boneka itu berhamburan melarikan diri ke segala arah. Dari balik rimbunan daun, sang pemimpin Jinyi Wei, wanita bangsawan berpakaian putih ungu, bersama pengawal setianya, Fang He, segera mengambil tindakan. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan tidak membiarkan buruan mereka lolos. Pengejaran sengit pun dimulai. Namun, saat mereka menerobos lebih dalam ke tengah hutan, segalanya terasa ganjil. Pepohonan dan ilalang di sekitar tiba-tiba menjulang sangat tinggi. Sambil berlari di samping pemimpinnya, Fang He berteriak menyadari satu hal. Bukan tanaman itu yang membesar, melainkan tubuh merekalah yang terus mengecil. Kengerian tidak berhenti sampai di situ. Melihat retakan di tubuh mereka, Fang He berteriak histeris. Ia menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam alam dewa hantu. Persis seperti legenda Nanmen County, di tempat ini kekuatan ilahi sebesar apapun menjadi tidak berguna. Meski tubuh mereka telah menjadi boneka porselen yang rapuh, mereka terus memaksa diri bergerak melacak jejak Chen Xi. Fang He menggeram, menuduh anak itu sengaja menjebak mereka. Namun sang pemimpin Jinyi Wei, dengan napas tersengal, mencoba menenangkan pasukannya. Ia meyakinkan bahwa aturan dimensi ini berlaku untuk semua orang, yang berarti Chen Xi juga pasti telah berubah menjadi porselen. Menatap ke arah celah rerumputan, ia memerintahkan pasukannya untuk terus mengikuti Chen Xi, yakin bahwa anak itu tahu cara mengembalikan wujud mereka. Mereka akhirnya berhasil menyusul Chen Xi di depan sebuah struktur raksasa yang terbuat dari tanah liat dan batu bata. Dengan wajah berseri tanpa dosa, Chen Xi menoleh dan bertanya mengapa mereka lama sekali, seraya memberitahu bahwa sarang boneka porselen ada di dalam sana. Memasuki bangunan tersebut, sang pemimpin Jinyi Wei justru disergap firasat buruk. Sorot keserakahannya memudar berganti keterkejutan saat menyadari bahwa tempat itu bukanlah makam raja sejati, melainkan sebuah tempat pembakaran porselen. Ia mulai mempertanyakan tujuan asli anak itu membawa mereka ke sana. Di sudut ruangan yang remang dan berdebu, tampak sekelompok boneka porselen berjongkok ketakutan di balik tiang bata. Tiba-tiba, seluruh bangunan bergetar hebat. Suara gemuruh yang memekakan telinga menggema, disusul oleh sebuah tangan porselen raksasa yang melesat turun dari atas. Tangan mengerikan itu terhempas ke hadapan mereka, seketika membayangi seluruh ruangan. Tangan raksasa rupanya milik sesosok monster bertubuh abu-abu dengan mata merah menyala. Kengerian memuncak seketika. Sang wanita bangsawan yang tak lain adalah Zhao Waner, putri kedua dari keluarga Zhao, meneriakkan perintah putus asa agar semua orang lari menyelamatkan diri. Namun, segalanya terlambat. Dalam sekejap mata, tangan raksasa itu terhempas ganas, meremukkan para pengawal Jinyi Wei tanpa ampun. Teriakan penderitaan bergema memilukan. Bahkan Fang He, pengawal setianya yang tangguh, tak luput menjadi korban, mati konyol di bawah keganasan makhluk tersebut. Berhasil meloloskan diri dari kepungan maut, Zhao Waner memacu langkahnya memasuki lorong yang lebih dalam. Namun, teror di tempat ini seakan tak ada habisnya. Dari sebuah celah batu, sebuah bola mata raksasa menatapnya tajam, membuat seluruh tubuhnya gemetar hebat dihadapkan pada kegilaan yang tak berujung ini. Ia terus berlari tak tentu arah, hingga masuk ke dalam sebuah ruangan luas yang dipusatkan pada sebuah tungku pembakaran raksasa. Di sana, pemandangan neraka tersaji. Tahanan-tahanan manusia yang dilemparkan hidup-hidup ke dalam kobaran api yang mengamuk. Sosok-sosok malang itu meronta histeris sementara kulit mereka hangus terkelupas. Sebuah tangan manusia yang terbakar menggapai putus asa dari dalam kobaran api, seolah memohon pertolongan yang tak akan pernah datang, sebelum akhirnya sepenuhnya ditelan nyala api. Dengan napas memburu, Zhao Waner memaksakan kakinya menjauh hingga ia tiba di area lain yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk porselen.
Sempat mengira mereka adalah ancaman baru, ia segera menyadari kebenarannya saat serapah dan umpatan amarah sampai ke telinganya. Mereka adalah manusia, sekelompok anak-anak dan orang dewasa bernasib sama yang kini terkurung dalam wujud porselen rapuh. Mereka berteriak penuh amarah, mengutuk Cheng Xi si bocah iblis dari desa Huangpi yang telah menipu dan menjebak mereka semua selama 2 tahun terakhir. Berbagai sumpah serapah kotor dilontarkan untuk bocah licik tersebut. Rupanya, para korban ini bukanlah orang sembarangan. Di antara mereka terdapat bangsawan dan tokoh ternama seperti Hilin Feixi dari Luozhou, Wu Qingqi, hingga Long San. Seorang pria botak berjanggut menyadari kehadiran Zhao Waner dan langsung mengenali identitasnya sebagai putri kedua keluarga Zhao dari provinsi Xinjiang. Pria itu menyuarakan keputusasaan mereka, menuntut agar keluarga Zhao menyumbangkan tebusan besar untuk membebaskan mereka semua dari neraka ini. Mendengar itu, Zhao Waner hanya bisa terpaku tak percaya. Ia tak menyangka anak kecil berpenampilan udik yang baru saja mereka remehkan ternyata memiliki akal sebusuk itu, hingga mampu menjebak begitu banyak tokoh besar di satu tempat. Sementara para korban elit itu sibuk meratapi nasib dan saling mengumpat, di sudut lain reruntuhan terdengar suara retakan halus. Sebuah guci porselen biru bermotif naga pecah dari dalam. Dengan senyuman licik yang menghiasi wajahnya, Cheng Xi meronta keluar. Mengabaikan kekacauan yang terjadi, ia melenggang pergi, meninggalkan reruntuhan, monster raksasa, serta Zhao Waner yang kini resmi menjadi tawanan abadi tempat itu. Cheng Xi menghentikan langkahnya sejenak. Ia menatap lekat ke arah bangunan yang baru saja menjadi kuburan bagi para pemburunya. Pikirannya melayang, mempertanyakan mengapa orang-orang dari berbagai penjuru yang datang murni untuk mencari harta karun, selalu berakhir dengan niat mencabut nyawanya. Hal ini kembali mengingatkannya pada petuah mutlak sang guru. Setiap harta karun pasti membawa malapetaka. Karena mereka datang membawa niat membunuh, sudah sepantasnya mereka menerima ganjaran seperti ini. Cheng Xi mengingat jelas percakapan masa lalunya, saat Zhu Youcai bertanya kepada guru tentang cara memperlakukan musuh yang telah jatuh ke tangan mereka. Jawaban sang guru sangat sederhana dan mematikan. Jika musuh datang, jangan pernah biarkan mereka pergi. Kubur mereka dengan aman, agar mereka bisa belajar lebih banyak dari sang guru. Setelah berhasil mengelabui Zhao Waner dan rombongannya, Cheng Xi berlari lincah menyusuri anak tangga batu kuno yang diapit oleh pepohonan raksasa. 2 patung singa batu yang angkuh berdiri tegak di kedua sisi, seolah menyambut kedatangannya. Meski jarak tempat ini hanya terpaut 2 atau 3 li dari pabrik pembakaran, rasanya mustahil bagi orang luar untuk menemukannya tanpa arahan seorang pemandu. Namun, sebuah langkah ceroboh nyaris membuatnya terjerembab. Cheng Xi segera menyeimbangkan diri dan menarik napas lega. Ia sadar betul kondisinya saat ini sangat rapuh. Satu benturan keras saja bisa membuat tubuh porselennya hancur berkeping-keping. Meski begitu, senyum licik tetap mengembang di bibirnya. Rencananya sudah bulat. Dengan meminjam kekuatan alam dewa hantu di makam raja sejati ini, ia yakin bisa menekan efek kutukan pabrik pembakaran dan mengembalikan wujud aslinya. Memusatkan kekuatan barunya, pendar aura biru seketika menyala menyelimuti tubuhnya, menandakan kuil ilahi di keningnya kembali aktif. Sambil mengunyah dendeng roh pemberian sang wanita bangsawan tadi untuk memulihkan energi, Cheng Xi melangkah penuh percaya diri mendekati sebuah prasasti batu besar yang memancarkan cahaya biru terang. Tujuannya kini ada di depan mata. Namun, tepat saat matanya bersiap menyapu deretan aksara teknik pada prasasti itu, langit di sekitarnya mendadak menggelap. Sebuah suara berat dan menggelegar memecah keheningan, memperingatkannya untuk berhenti. Jika ia nekat melangkah lebih jauh, alam dewa hantu akan bangkit sepenuhnya, dan bahkan kakeknya pun tidak akan mampu menyelamatkan nyawanya dari tempat itu. Dari balik bayang-bayang pekat, wujud para penjaga makam perlahan terkuak, makhluk-makhluk batu bertanduk dengan kepala singa. Salah satunya, yang memiliki janggut menyerupai kambing, menatap Cheng Xi lekat-lekat. Makhluk itu memperingatkan bahwa hari sudah hampir gelap dan menyuruh Cheng Xi segera pergi. Semata-mata karena ia menghormati kakek sang bocah dan tak ingin melihatnya mati konyol di sana. Dengan setengah hati dan rasa kecewa karena gagal membaca seluruh isi prasasti, Cheng Xi membungkuk hormat, berpamitan kepada sang paman tanduk kambing, lalu bergegas pergi. Sambil berlari menembus pepohonan, ada secercah penyesalan di wajahnya. Ia sangat ingin menyelesaikan bacaan teknik di prasasti itu. Harapannya sederhana, ia ingin hidup normal seperti anak-anak lain, belajar, mengikuti ujian kekaisaran tingkat daerah,
dan meraih gelar sarjana atau juren. Ia menolak menjadi sosok yang cacat, karena tekad terbesarnya hanyalah membuat sang kakek bangga. Lamunannya terputus saat matahari perlahan tenggelam, mengubah warna langit menjadi merah membara yang mencekam. Suasana hutan mendadak berubah mematikan. Chengxi mempercepat langkahnya, sadar bahwa nyawanya akan terancam jika sampai berpapasan dengan entitas jahat di jam-jam rawan ini. Dan benar saja, dari balik kegelapan hutan, seekor monster mengerikan dengan puluhan mata merah menyala, rahang meneteskan lendir, dan taring-taring setajam pisau menerkam keluar dari balik pohon, mengejarnya dengan buas. Menyadari ancaman mematikan di belakangnya, Chengxi memusatkan sisa urat roh terakhirnya. Ia melepaskan teknik 3 cahaya Ki ortodoks yang baru saja dipelajarinya. Semburan energi biru meledak dari telapak tangannya, menghantam monster itu dengan keras. Chengxi takjub dengan kekuatan luar biasa dari teknik tersebut, yang terasa jauh melampaui teknik Ki ortodoks hati surgawi miliknya. Energi itu tidak hanya menyerang, tapi juga memberinya kecepatan yang tidak masuk akal. Hanya dengan mengumpulkan cahaya bintang yang paling redup sekalipun, efek ajaibnya sudah cukup untuk membawanya melesat hingga mencapai batas pintu masuk desa. Namun, napasnya mulai putus-putus saat efek dari 3 cahaya Ki ortodoks itu memudar. Di belakangnya, monster itu kembali mengaum marah, bersiap meluncurkan serangan berikutnya. Dalam kepanikan, Chengxi meneriakkan panggilan untuk kakeknya. Di ujung jalan, sesosok pria tua berjanggut putih panjang, mengenakan topi jerami dan jubah hitam, berdiri menanti dengan sangat tenang. Dengan suara yang datar dan menyejukkan, sang kakek mengingatkan bahwa sudah waktunya pulang dan meminum obat. Chengxi mengangguk lega, meski sejenak indera penciumannya menangkap sebuah kejanggalan. Belakangan ini, ada aroma daging yang aneh menguar dari tubuh sang kakek, bukan bau busuk daging mati, namun tetap terasa sangat ganjil. Belum sempat ia mencerna keanehan itu, dari arah kegelapan, monster bermata puluhan tadi menjerit keras dan melompat menerkam. Namun, sebelum satu pun cakar makhluk itu menyentuh Chengxi, sebuah hantaman yang tak kasat mata namun teramat dahsyat meledak. Dalam sepersekian detik, tubuh monster mengerikan itu hancur berantakan, terlempar hampa ke udara layaknya debu yang tersapu badai-badai. Uap panas mengepul tebal dari sebuah kuali besar. Chengxi baru saja menuntaskan makan malamnya dengan lahap. Desah lega meluncur dari bibirnya. Namun, kenyamanan itu sirna seketika saat air di dalam kuali tempatnya berendam mulai mendidih bergolak. Ia berteriak panik, menyuruh Hei Kuo menghentikan kobaran apinya sebelum ia benar-benar matang hidup-hidup. Hei Kuo tak lain adalah seekor anjing hitam yang justru dengan polos dan setianya terus menyodorkan kayu bakar ke dalam tungku. Sambil menahan panasnya air obat yang meresap ke pori-pori, tatapan Chengxi menerawang jauh menembus masa lalunya yang kelam. Sang kakek pernah bercerita bahwa ia sempat terbaring koma untuk waktu yang sangat lama, bertahan hidup hanya berkat kegigihan sang kakek yang tak henti meracik berbagai ramuan spiritual dan obat-obatan. Namun, ada kejanggalan yang menyiksa. Ia sama sekali tidak memiliki ingatan sebelum usianya menginjak 9 tahun. Satu-satunya jejak masa lalunya hanyalah bekas luka mengerikan yang membelah bagian belakang kepalanya. Kenyataan pahit itu menyadarkannya bahwa embrio ilahi miliknya telah dicabut paksa oleh seseorang. Dengan kepalan tinju yang mengerat, ia menyalahkan Li Xiaoding, putra Bupati Shuinui County yang tak kompeten itu, sebagai dalang dari semua penderitaannya. Sebait sumpah terucap lirih dari bibirnya, bahwa suatu hari nanti ia akan membuat Li Xiaoding merasakan rasa sakit yang jauh lebih pedih. Di tengah perenungannya, udara di ruangan mendadak berubah dingin. Sebuah kehadiran yang mencekam merayap masuk. Sosok lelaki tua berjanggut panjang itu berdiri diam di ambang pintu. Sang kakek telah tiba. Namun, tatapan Chengxi menangkap aura yang sangat ganjil. Ingatannya tentang kehangatan seorang manusia pada diri kakeknya kini lenyap tak bersisa. Sosok di ambang pintu itu memiliki sepasang mata merah yang menyala tajam, dengan kulit layu keabuan. Kakeknya sama sekali tak lagi terlihat seperti manusia biasa. Begitu sosok kakeknya berlalu pergi, Chengxi kembali dipaksa menghadapi kenyataan fisiknya. Rasa sakit yang seakan membakar organ dalamnya mulai bereaksi akibat rendaman obat tersebut. Sambil merintih menahan perih yang menyiksa, ia menyadari bahwa tahap pengobatan yang paling tak tertahankan kini telah dimulai. Usai menuntaskan ritual mandinya, Chengxi diam-diam mengintip dari celah jendela. Di luar sana, terdengar suara kakeknya sedang berbicara kepada seseorang bernama Tang.
Sang kakek memohon agar Tang segera kembali untuk membawa Chengxi ke kota, beralasan bahwa cucunya itu masih terlalu muda dan membutuhkan perawatan yang layak. Tak hanya itu, sang kakek juga menyebut-nyebut soal penggunaan talisman transmisi 1000 li yang belakangan ini sering dipakai untuk mencoba menghubungi ayah Chengxi. Mendengar hal itu, hanya sebuah senyum pahit yang terukir di wajah sang cucu. Sejak kehilangan ingatannya, tak sekalipun ia pernah melihat wajah ayahnya. Baginya kini, memiliki ayah atau tidak rasanya tak ada bedanya. Larut malam pun tiba. Di depan altar pemujaan yang remang, sang kakek duduk bersemedi dalam kesendirian. Di tengah keheningan, ia mengeluhkan usianya yang telah menua dan waktu hidupnya yang tak akan lama lagi. Namun, kemurungan itu sirna dalam sekejap. Ekspresi wajahnya perlahan berkerut, digantikan oleh rasa haus yang brutal. Matanya yang merah menyala memancarkan kebuasan liar. Dengan raungan parau yang memecah malam, ia mengeluh tentang rasa lapar yang tak pernah bisa terpuaskan. Sementara itu di dalam kamarnya, Chengxi terkapar lemas di atas ranjang. Tiba-tiba, rasa sakit yang mencekik dan tak terlukiskan merangsek ke seluruh saraf tubuhnya. Ia mengerang kesakitan saat melihat sebuah cakar hantu berwarna biru kehijauan merayap di dadanya, mencengkeram kuat seolah hendak merenggut paksa nyawanya. Dalam keputusasaan, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kakeknya sedang sakit dan mustahil berniat membunuhnya. Namun, rasa sakit yang terus menyiksa memaksanya membuka mata pada kenyataan. Ia tak bisa terus bergantung pada sang kakek. Jika ingin bertahan hidup, ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Mengumpulkan sisa-sisa tenaga, Chengxi memaksakan tubuhnya untuk bangkit dan segera merangkai segel jari. Nyawanya kini dipertaruhkan sepenuhnya pada teknik ortodoks 3 cahaya Qi. Begitu teknik tersebut diaktifkan, pendar cahaya biru terang meledak menyelimuti tubuhnya, seketika mendesak mundur rasa sakit itu. Namun, kelegaan yang ia rasakan hanya berlangsung sesaat. Saat ia menunduk, tatapannya membeku. Bekas cakar hantu itu ternyata masih menempel erat di dada kirinya, meninggalkan sebuah misteri kelam tentang dari mana asalnya dan apa sebenarnya makhluk yang bersemayam di dalam tubuhnya itu. Di waktu yang sama, jauh di luar desa, tepat di tengah gulita hutan yang hanya diterangi cahaya rembulan pucat, terdengar suara kunyahan basah yang menggetarkan kuduk. Sang kakek, yang kini sepenuhnya terjebak dalam wujud monster mengerikannya, tengah rakus mencabik dan melahap monster hasil buruannya. Dengan suara serak yang memuakkan, ia meracau bahwa santapannya malam itu terasa jauh lebih nikmat daripada daging manusia, sembari terus mengoyak sisa-sisa korban malang di tengah sunyinya malam. Di tengah kesunyian desa Huangpo yang mencekam, hiruk-pikuk ritual persembahan bulanan memecah keheningan. Warga desa dengan khusyuk membawa sesaji berupa babi panggang utuh, menyerukan doa-doa agar dilimpahi kedamaian abadi dan keberkahan. Mereka bersujud penuh hormat di bawah sebuah pohon kuno yang sangat besar, sebuah pohon yang selalu mereka sebut sebagai pohon jiwa. Namun, Chengxi tahu persis bahwa sesembahan itu bukanlah ditujukan untuk sang pohon. Penampilan luar bisa sangat menipu. Di salah satu dahan pohon tersebut, duduklah seorang wanita muda cantik berpakaian hijau yang sangat menggoda. Wanita itu menggigit buah apel merah. Dengan polosnya, Chengxi memanggil wanita itu sebagai ibu baptisnya. Namun, sang kakek, dengan raut wajah yang mendadak berubah mengerikan, langsung merebut apel tersebut dan memberikan peringatan keras. Wanita itu sama sekali bukan ibu baptisnya. Sang kakek menegaskan bahwa jika racun wanita itu sampai menembus tubuh Chengxi, maka seluruh penduduk desa ini akan berakhir menjadi anak baptis makhluk tersebut. Kembali ke rumah, suasana berubah semakin ganjil dan mencekam. Sang kakek memaksa Chengxi untuk meminum semangkuk sup hijau pekat berisi campuran serangga dan kalajengking yang menggigitkan. Dengan tatapan kosong dan nada memerintah yang dingin, kakek berkeras bahwa cucunya sedang sakit dan wajib menghabiskan ramuan tersebut. Meski dihinggapi rasa ngeri, Chengxi tetap menenggaknya sampai habis. Racun dalam sup itu seketika membakar perutnya, memacu detak jantungnya berdegup luar biasa kencang. Namun di luar dugaan, rasa sakit itu justru memicu dan mempercepat proses kultivasi di dalam tubuhnya. Merasakan aliran kekuatan yang mengalir semakin deras, Chengxi segera mengambil posisi bermeditasi. Daya obat tersebut memang teramat mematikan, namun ia bertekad kuat memanfaatkannya untuk menyempurnakan teknik ortodoks 3 cahaya Qi dan membentuk kembali tubuh embrio suci miliknya. Berbekal kekuatan baru ini,
Ia menyusun rencana matang untuk kembali memasuki makam raja sejati dan menuntaskan bacaan pada prasasti batu yang sempat tertunda. Keesokan paginya, kakek dan cucu itu bersiap menuju pasar. Mereka memuat sebuah gerobak kayu hingga penuh sesak dengan peti-peti. Sang kakek, dengan sepasang matanya yang merah menyala, menempelkan jimat Jia Ma pada roda gerobak agar bisa melaju menembus jarak dengan lebih cepat. Tak cukup sampai di situ, ia mengeluarkan sebilah pisau, berniat menggunakan darah dari leher anjing hitam mereka sebagai pelengkap syarat mistis. Hei Kuo, sang anjing peliharaan, hanya bisa diam mematung dalam ketakutan saat sang kakek meneteskan sedikit darah dari lehernya. Dalam perjalanan, Cheng Shi menyempatkan diri singgah sejenak di sebuah gundukan batu di pinggir desa. Ia memiliki rutinitasnya sendiri untuk memberikan persembahan kepada dewa batu pelindungnya. Setelah menancapkan dupa dan memanjatkan doa, dari balik kepulan asapnya, matanya menangkap sekilas siluet roh berjubah hitam dengan lidah merah yang menjulur panjang. Itu adalah gurunya, Ju Youchai, yang diam-diam mengawasinya dari kejauhan, memuji kerajinan sang murid di dalam keheningan. Memasuki area desa Shanxiang, Cheng Shi mendekati sebuah pagoda tua. Konon, dewa yang melindungi desa ini berwujud seorang biksu kecil yang sangat sakti. Saat Cheng Shi berpapasan dengannya, sang biksu dengan sangat ramah mempersilakannya mengambil persembahan kue untuk mengganjal perut. Namun, saat Cheng Shi menunduk mengambil kue tersebut, ujung matanya menangkap pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Dari balik jubah biksu yang tersingkap, mengintip sesosok wajah monster yang amat mengerikan. Menyadari kebohongan mematikan di balik keramahan itu, Cheng Shi segera memutar tubuh dan berlari kencang kembali ke arah gerobak. Ia sadar sepenuhnya, jika sedikit saja ia terperdaya, nyawanya pasti sudah melayang di sana. Setibanya di pasar, suasana begitu riuh oleh teriakan para pedagang yang menjajakan dagangannya. Sang kakek duduk tenang di atas gerobak, menggelar jimat-jimatnya. Tak lama, dua orang pria menghampiri dan mulai melemparkan ejekan. Mereka menyapa dengan nada meremehkan, berseloroh mengira Chen tua sudah meninggal dan berubah menjadi juren. Mereka bahkan secara terang-terangan menyinggung desas-desus gila bahwa sang kakek kini selalu tidur di dalam peti matinya sendiri setiap malam. Ejekan tajam itu membuat Cheng Shi terkesiap. Namun, sang kakek justru meresponsnya dengan tawa terbahak-bahak yang diiringi suara serak nan ganjil. Meski bibirnya tertawa, sorot mata kakek dari balik bayangan topi jeraminya memancarkan aura ancaman yang sangat menakutkan. Malam pun turun menyelimuti saat mereka tiba kembali di rumah. Kegelisahan yang sedari tadi bersarang di dada Cheng Shi memaksanya untuk bersembunyi, mengintip dari balik celah pintu kamarnya. Di dalam kegelapan ruangan utama, terdengar suara kakeknya merintih parau, kembali mengeluhkan rasa lapar mengerikan yang tak pernah bisa terpuaskan. Di bawah temaram cahaya yang memantul dari sepasang mata merah kakeknya, pandangan Cheng Shi perlahan tertuju pada sudut ruangan. Di sana, di atas meja altar pemujaan, terpampang jelas sebuah tablet roh peninggalan orang mati yang bertuliskan, Roh Chen Yindu dari klan Chen. Keringat dingin seketika mengucur deras membasahi kening Cheng Shi. Ketakutan terbesarnya perlahan merangkai kepingan teka-teki, menyentaknya pada satu kesimpulan paling mengerikan. Mungkinkah semua ejekan gila orang-orang di pasar tentang kakeknya yang sudah tiada itu adalah sebuah kebenaran mutlak? Di tengah hiruk-pikuk pasar yang riuh, langkah Cheng Shi terhenti saat sebuah pelukan hangat tiba-tiba mendekapnya. Seorang wanita cantik berpakaian ungu menyapanya dengan senyuman menggoda, tak lama disusul oleh seorang wanita berbaju hijau. Keduanya merayunya santai, menyodorkan jimat bunga persik seraya menggoda mana yang akan ia pilih. Cheng Shi yang masih terlalu muda seketika salah tingkah menghadapi rayuan tersebut. Namun, sang kakek yang duduk di atas gerobak mendadak berseru keras, memerintahkannya untuk menyingkirkan benda itu. Menyadari kakeknya bermaksud menyuruhnya menolak jimat asmara tersebut dan fokus pada pengobatannya, Cheng Shi melayangkan protes. Dengan nada kesal ia berseru bahwa dirinya bukan anak kecil lagi dan sama sekali tidak membutuhkan jimat semacam itu. Dalam perjalanan pulang, suasana perlahan berubah menjadi jauh lebih serius. Cheng Shi mencoba bertanya tentang ramuan pahit yang belakangan diminumnya, namun sang kakek hanya terdiam. Pandangan pria tua itu menerawang jauh menatap sisa-sisa reruntuhan desa di kejauhan. Dengan mata berkaca-kaca, Cheng Shi memohon agar kakeknya tidak meninggalkannya mati. Sang kakek hanya membalas dengan senyuman getir seraya mengusap lembut kepala cucunya, mengatakan bahwa kematian adalah keniscayaan bagi manusia. Ia berpesan bahwa jika saatnya tiba,
kekuatan dunia bawah pasti akan menariknya turun sebagai ganjaran karena tak pernah menghormati para dewa dan hantu. Langkah mereka kemudian melewati sebuah pohon kuno yang menjulang raksasa. Sang kakek menunjuk ke arah desa di balik pohon tersebut, menceritakan bagaimana serangan dari luar mampu memusnahkan banyak nyawa, bahkan menewaskan ibu peri pelindung desa sekalipun. Cheng Shi menatap lekat ke arah pohon itu dan menyadari satu hal. Ibu peri pelindung mereka tidak bersemayam di dahan pohon seperti yang ia duga. Dari balik semak rerumputan, muncul sesosok makhluk mungil berambut hijau dengan sepasang tanduk rusa di kepalanya. Sang Dewi pelindung desa, yang tampak santai memakan buah jeruk keprok. Kehadirannya lah yang membuat sebagian penduduk desa itu masih bisa bertahan hidup. Namun, kedamaian sesaat itu seketika terusik. Teriakan panik terdengar dari arah desa, menyerukan kedatangan pasukan, 6 pintu, dan menyuruh semua orang segera bersembunyi. Sekelompok petugas berpakaian seragam biru memasuki area desa dengan angkuh. Saat Cheng Shi bertanya siapa mereka sebenarnya, sang kakek menjawab dengan nada meremehkan, menyebut mereka tak lebih dari anjing pesuruh kantor pejabat daerah. Dipimpin oleh Lu Tianan yang turun dari kudanya dengan arogan, pasukan itu segera menebar ancaman. Berpegang pada ketetapan hukum dinasti Ming, Lu Tianan memperingatkan bahwa siapapun yang gagal membayar pajak akan menerima 100 cambukan tanpa ampun. Di tengah patroli paksa tersebut, sebuah penemuan mengejutkan mengubah suasana. Salah satu rekan mereka, Lu Jie, ditemukan tewas tergantung kaku di atas pohon. Seorang penduduk desa melaporkan penemuan itu dengan tubuh bergetar ketakutan. Lu Tianan menyipitkan mata dengan penuh kecurigaan, menuduh penduduk desa sengaja mengorbankan rekannya sebagai tumbal untuk ibu peri pelindung mereka. Dibakar amarah, Lu Tianan berteriak menantang di bawah pohon suci tersebut. Baginya, jika dewa pedesaan itu berniat membalas dendam, berarti ia secara sadar menentang hukum dinasti Ming yang jauh lebih berkuasa. Tanpa memedulikan nasib warga, pasukan Lu Tianan mulai merusak properti desa demi mencari barang berharga. Tindakan sewenang-wenang itu memicu habisnya kesabaran warga. Perlahan mereka mulai berkerumun, menggenggam erat cangkul dan sabit di tangan, bersiap melakukan perlawanan. Menyadari ancaman pemberontakan itu, Lu Tianan sama sekali tidak gentar. Ia justru mengintimidasi, memperingatkan bahwa perlawanan hanya akan berujung pada hukuman mati hingga generasi ke-9. Dengan nada dingin ia menyarankan agar mereka menyerahkan pajak dengan patuh, mengingatkan bahwa uang masih bisa dicari, namun nyawa mereka hanya ada satu. Tepat ketika ketegangan memuncak dan pertumpahan darah seakan tak terhindarkan, kakek Cheng Shi melangkah maju membelah kerumunan. Ia menyodorkan sekantong uang pajak langsung ke tangan Lu Tianan. Mengenali sang kakek, sikap arogan Lu Tianan melunak menjadi senyuman basa-basi. Ia menyapa tetua Chen, memuji kesehatannya yang masih kuat, dan berseloroh bahwa ia pasti masih bisa memungut pajak dari pria tua itu untuk bertahun-tahun ke depan. Namun, senyum di wajah Lu Tianan lenyap seketika saat kantong uang itu berpindah tangan. Indra penciumannya menangkap sebuah aroma yang sangat ganjil dan menyengat menguar dari arah pria di depannya. Ia mengendus udara dengan kening berkerut. Matanya perlahan membelalak. Bau busuk tajam itu adalah bau mayat. Sorot mata Lu Tianan seketika terkunci pada sosok sang kakek, memancarkan kewaspadaan dan kecurigaan yang teramat kelam. Ketegangan perlahan mengudara saat Lu Tianan menatap tajam ke arah Cheng Shi. Menduga bahwa Cheng Shi adalah sosok anak ajaib yang pernah menduduki peringkat pertama di seluruh 50 provinsi di masa lalu. Cheng Shi hanya terdiam mematung. Di balik wajahnya yang datar, pikirannya berkecamuk mencoba mencerna mengapa seorang aparat berseragam justru memancarkan ketakutan yang tertahan saat melihatnya. Sebelum berlalu, Lu Tianan melempar peringatan keras agar sang kakek tidak coba-coba melanggar hukum, lalu segera memerintahkan anak buahnya bergegas. Tak lama berselang, kakek dan Cheng Shi pun mulai berkemas. Cheng Shi yang masih diselimuti rasa penasaran bertanya apakah kakeknya dulu benar-benar anak ajaib nomor 1. Sang kakek hanya mendengus meremehkan kisah masa lalunya dan menyuruh cucunya berhenti membahas hal tersebut sambil terus sibuk melukis jimat. Tiba-tiba, Hei Kuo menyalak keras ke arah kejauhan. Sang kakek mendadak berseru dengan nada mendesak bahwa hari sudah larut dan mereka harus segera pergi, meskipun Cheng Shi merasa matahari masih bersinar cukup terang. Di tempat lain, Lu Tianan juga tengah memburu waktu. Ia memerintahkan pasukannya berkemas secepat mungkin agar bisa kembali ke kantor daerah sebelum langit menggelap. Ia sangat menyadari bahwa malam hari di pedesaan menyimpan bahaya yang mematikan.
Berbagai jenis kejahatan mengintai dalam gelap, di mana seorang kultivator tingkat embrio ilahi sekalipun bisa tewas dengan mudahnya. Terlebih lagi, ada ancaman mengerikan dari mereka yang rela mengorbankan nyawa sebagai persembahan berdarah. Saat matahari mulai condong ke barat, kepanikan mendadak menyergap sang kakek. Ia menyadari sebuah kejanggalan, hari mulai gelap 15 menit lebih awal dari biasanya. Mengingat mereka tidak akan sempat kembali ke desa Huangpi tepat waktu, sang kakek sadar mereka butuh tempat berlindung. Pandangan Cheng Shi menangkap siluet sebuah kuil tua yang terbengkalai. Ia langsung berlari ke arah bangunan reo tersebut dan mencoba mendorong sebuah batu besar untuk memblokir pintunya. Sempat berteriak meminta bantuan, Cheng Shi justru terkesiap saat tangannya dengan sangat mudah mengangkat batu tersebut. Ia menatap telapak tangannya sendiri dengan takjub, menyadari kekuatan fisiknya telah meningkat drastis. Ia bahkan mampu melompat tinggi hingga mencapai atap kuil untuk menambal celah yang bocor. Di bawah sana, sang kakek memanggilnya untuk makan malam. Menjelang malam, rombongan Lu Tianan ternyata juga tiba di area yang sama untuk mencari tempat berteduh. Menyadari kemustahilan untuk kembali ke kantor wilayah atau memutar arah ke desa Fangdian, mereka memutuskan untuk beristirahat di pelataran kuil tersebut hingga pagi menjelang, setelah mengetahui bahwa bangunan itu sudah ada yang menempati. Namun, kegelapan malam itu terbukti menyimpan teror. Saat rombongan aparat itu tengah berjaga, suara gemerisik daun memecah keheningan. Tanpa peringatan, dari balik bayang-bayang pepohonan muncullah sang gadis bertanduk rusa dengan rambut hijau. Matanya yang tenang justru memancarkan hawa membunuh yang tajam, sementara mulutnya dengan santai menggigit sepotong buah. Lu Tianan seketika meneriakkan peringatan serangan, namun semuanya sudah terlambat. Kekacauan meledak dalam sekejap. Darah segar memancar mewarnai tanah saat sulur-sulur kayu dan batang pohon setajam tombak mendadak melesat liar dari segala arah. Kayu-kayu itu menembus dan merobek paksa tubuh para petugas tanpa ampun. Lu Tianan jatuh terjerembab dengan luka tusuk yang mengerikan. Sambil merintih menahan sakit, ia mempertanyakan kekuatan menakutkan apa yang baru saja menghabisi pasukannya. Gadis bertanduk hijau itu melangkah tenang melewati jasad-jasad yang berserakan. Kaki telanjangnya menyentuh tanah berlumuran merah tanpa sedikit pun rasa takut. Dengan suara yang teramat lembut namun membekukan darah, ia menegaskan bahwa seorang ibu peri tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya, terutama mereka yang telah sudi mengorbankan diri sebagai persembahan. Ia berbisik dingin bahwa orang-orang yang dibantainya adalah target yang tepat. Perlahan, gadis itu memutar kepalanya, mengarahkan tatapan tajamnya menembus kegelapan. Di balik celah papan kayu kuil yang lapuk, Cheng Shi menahan napasnya kuat-kuat. Keringat dingin mengucur deras membasahi keningnya. Matanya membulat sempurna saat sebuah kenyataan mematikan menghantamnya. Tatapan makhluk itu kini mengunci lurus ke arahnya. Menyaksikan peri desa Fangdian melenyapkan kultivator tingkat embrio ilahi dalam sekejap mata, Cheng Shi terhenyak kaku. Kengerian menyergapnya saat ia menyadari sosok mematikan itu telah menghilang tanpa jejak dari pandangannya. Dengan jantung berdebar, ia segera memutar tubuh, menghampiri sang kakek. Sang kakek menatapnya, memastikan apakah cucunya itu melihat semua rentetan kejadian tadi. Cheng Shi mengangguk, masih tak percaya bagaimana peri membantai mereka semua hanya dalam satu tarikan napas. Kakek kemudian menjelaskan sebuah kebenaran. Para kultivator yang berlatih teknik ortodoks hati surgawi, seperti para petugas itu, memang memiliki kekuatan spiritual yang dahsyat, namun tubuh fisik mereka teramat rapuh. Mereka terlalu mengabaikan fisik sehingga sangat mudah ditewaskan. Berbeda halnya dengan Cheng Shi. Sang kakek meyakinkan bahwa meski embrio ilahinya telah dicabut paksa, pengobatan pahit yang rutin ia teguk setiap hari secara diam-diam telah menempanya. Fisiknya kini terus menguat, bahkan berpotensi menjadi secepat peri tersebut. Sambil menyodorkan semangkuk sup aneh berwarna ungu, kakek berpesan bahwa dalam menghadapi musuh, inisiatif adalah segalanya. Jangan pernah memberi lawan kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Cheng Shi menenggak sup itu tanpa ragu. Meski rasanya sangat aneh, khasiatnya langsung terasa. Ia menyadari bahwa makanan ini secara perlahan menyempurnakan teknik ortodoks 3 cahaya ki miliknya. Mengambil posisi bermeditasi, pendar aura biru seketika menyala mengelilinginya. Tanpa adanya embrio ilahi yang menjadi beban spiritual, ia memusatkan seluruh fokus pada kekuatan fisiknya. Ia takjub saat menyadari bahwa tingkat kemajuannya justru melesat 2 kali lipat dibandingkan kultivator normal. Sambil mengatur napas,
Pandangannya beralih lembut pada Hei Kuo yang tertidur nyenyak di dekat tungku. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sesaat. Tubuh sang kakek mendadak bergetar hebat. Sepasang matanya kembali merah menyala, memancarkan kebuasan yang tak tertahankan. Dengan suara parau yang menyayat, ia merintih menahan rasa lapar yang luar biasa, meracau tentang betapa harumnya aroma daging manusia di sekitarnya. Tangannya mengepal kuat hingga buku-bukunya memutih, berusaha keras melawan hasrat buas yang ingin memangsa manusia. Dalam sekejap, hembusan angin biru menyapu ruangan saat kakek berteriak menolak tunduk pada nafsunya. Pria tua itu segera melompat dan melarikan diri keluar kuil, menjauh agar tak melukai cucunya sendiri. Ditinggalkan dalam kebingungan, Chengshi memanggil kakeknya ke arah pintu yang terbuka, sebelum akhirnya memberanikan diri mengintip ke arah halaman kuil yang gelap gulita. Di luar sana, pemandangan yang jauh lebih mengerikan telah menanti. Jasad para petugas yang tadinya bergelimpangan mati, perlahan mulai bergerak. Satu persatu dari mereka bangkit berdiri dengan tatapan mata merah yang menyala di tengah kegelapan. Mayat-mayat itu hidup kembali. Belum tuntas rasa terkejutnya melihat para mayat hidup itu, sayup-sayup terdengar alunan seruling suona dari arah jalan setapak. Awalnya Chengshi mengira itu adalah musik dari sebuah arak-arakan pernikahan tradisional. Namun, matanya terbelalak ngeri saat bayangan rombongan itu semakin jelas. Barisan makhluk yang menabuh genderang dan meniup alat musik itu sama sekali bukan manusia. Kaki-kaki yang menapak di tanah adalah cakar rubah. Kengerian merayapi tengkuknya saat teringat petua sang kakek. Entitas yang mampu memanipulasi mayat jauh lebih menakutkan daripada iblis manapun. Para siluman rubah itu bernyanyi dengan suara serak yang menggema mencekam, menyerukan undangan bagi sang mempelai pria untuk segera naik ke atas tandu. Dan yang paling mengerikan, arak-arakan maut itu mengarah lurus ke kuil tempat Chengshi berada. Gemetar ketakutan, tangannya menggenggam erat jimat bunga persik yang ditinggalkan kakeknya, meski keraguan besar melandanya. Ia tak yakin jimat asmara semacam ini memiliki kekuatan cukup untuk menahan gempuran entitas perenggut nyawa di luar sana. Di tengah kepanikan itu, sebuah lolongan nyaring terdengar tak jauh darinya. Itu Hei Kuo. Anjing hitamnya berdiri gagah, menggonggong keras memperingatkan ancaman. Melihat keberanian anjing itu, rasa haru menyelinap di hati Chengshi, menyadari betapa setianya hewan yang sempat ia remehkan tersebut. Tiba-tiba, alunan musik gaib itu berhenti total. Keheningan yang mematikan menggantung di udara. Perlahan, tirai merah dari tandu yang berada tepat di tengah arak-arakan itu tersibak sedikit. Di balik batu persembunyiannya, Chengshi menahan napas. Dalam sekejap, kesadaran Chengshi direnggut dan dilemparkan ke dalam kegelapan. Rasa sakit yang tajam menjalari sekujur tubuhnya. Saat kelopak matanya terbuka, pandangannya tak lagi menangkap pelataran kuil yang terbengkalai. Kepanikan seketika menyergapnya saat menyadari dirinya kini terkurung di dalam sebuah ruangan sempit yang ditutupi oleh tirai-tirai merah. Hal yang lebih gila lagi, tanpa ia sadari, tubuhnya kini telah terbalut jubah pernikahan berwarna merah menyala, lengkap dengan topi pengantin pria di kepalanya. Telinganya menangkap keriuhan alunan musik suona yang menggema dari luar. Kenyataan tak masuk akal menghantamnya. Ia benar-benar telah berpindah tempat dan terjebak ke dalam tandu maut tersebut. Dengan tangan gemetar, Chengshi menyibak sedikit tirai tandu. Di luar sana, terlihat Hei Kuo yang terus melolong cemas berlari mengikuti arak-arakan. Rombongan gaib itu terus bergerak maju, dikawal oleh siluman-siluman rubah berpakaian merah serta barisan mayat hidup yang bangkit dari kematian. Perhatian Chengshi tiba-tiba teralihkan ke arah pintu tandu. Begitu ia menoleh, sebuah wajah pucat dengan tatapan mata yang teramat tajam mendadak menerobos masuk dari balik tirai. Itu adalah sang hantu pengantin wanita berbaju merah, sang penguasa arak-arakan maut ini. Saat hantu wanita menyeramkan itu hendak merangsek maju dan menyentuh tubuhnya, gerakan tangan pucatnya mendadak terhenti di udara. Sepasang mata makhluk itu terkunci pada bagian dada Chengshi. Jeritan histeris yang memekakan telinga meledak dari mulut sang hantu pengantin saat ia melompat mundur dengan ketakutan luar biasa. Chengshi tercekat kebingungan. Dengan napas memburu, ia menyingkap jubahnya dan menatap jejak cakar hantu biru kehijauan yang masih melekat erat di dadanya. Sebuah pemahaman gila melintas di kepalanya. Siluman sekuat wanita berbaju merah itu ternyata ketakutan setengah mati melihat tanda tersebut. Kutukan mematikan di tubuhnya rupanya justru menjadi perisai mutlak yang bisa menyelamatkan nyawanya dari entitas gaib. Ia berlari secepat kilat menembus malam,
kembali ke dalam kuil. Sadar bahwa makhluk-makhluk mematikan di luar sana bisa merangsek masuk kapan saja, ia bergegas mengambil jimat-jimat kayu persik miliknya. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, ia menempelkan lembaran jimat itu di setiap celah pintu dan jendela kuil. Ia memaksakan dirinya terus bergerak, meski dirundung keraguan besar apakah coretan jimat buatannya itu benar-benar mampu menahan teror kegelapan di luar. Di tengah kepanikan itu, kegelisahan baru mencekiknya saat menyadari ketidakhadiran kakeknya. Ingatan kelam dari masa lalu perlahan merayap naik ke permukaan. Dulu, sang kakek pernah berbaring di dalam peti matinya sendiri, menyatakan bahwa waktunya telah tiba dan ia harus mengadakan pemakaman palsu demi mengelabui utusan hantu. Di masa itu, Cheng Shi yang masih terlalu kecil tak mengerti makna dari tindakan tersebut. Namun kini, kebenarannya menampar dengan telak. Kakeknya memang tak lagi hidup sebagai manusia. Pria itu telah lama menjadi mayat hidup. Fakta kelam itu menjelaskan semua perubahan drastis yang terjadi. Hal itu menjelaskan mengapa sang kakek menolak makanan manusia dan perlahan mulai melahap lilin serta dupa. Rentetan ingatan itu berujung pada kilasan visual yang membuat perutnya mual. Pemandangan saat kakeknya duduk buas di tengah genangan darah, mencabik dan melahap daging manusia di hutan. Jauh sebelum malam ini, di dekat perapian yang hangat, ada sebuah pertarungan batin yang menyiksa dalam diri sang kakek. Dalam wujudnya yang terjebak antara hidup dan mati, pria tua itu kerap merutuki usianya. Menatap sosok cucunya yang tertidur lelap, ia terus memaksakan diri untuk bertahan sedikit lebih lama, setidaknya sampai Cheng Shi tumbuh dewasa. Namun, kutukan sebagai mayat hidup membawa pergolakan yang teramat mengerikan. Di balik sepasang mata merahnya, ada sumpah menyakitkan yang telah ia patrikan. Jika suatu hari nanti akal sehatnya benar-benar lenyap dan hasrat monsternya tak lagi bisa dibendung, ia harus mengakhiri nyawa Cheng Shi dengan tangannya sendiri, lalu membawa cucunya bersamanya ke alam baka agar tidak hidup tersiksa di dunia nyata. Kini, sumpah itu layaknya bom waktu yang meledak. Hasrat buas mengambil alih sepenuhnya. Sepasang mata merah sang kakek tak lagi mampu menyembunyikan rasa lapar yang liar saat tatapannya terkunci pada leher Cheng Shi yang terbuka. Tetesan air liur kental mulai menetes perlahan dari sudut bibirnya yang bergetar hebat. Fajar menyingsing di kuil tua itu, namun alih-alih kedamaian, sebuah guncangan hebat tiba-tiba merobek keheningan. Tanah pijakan mereka bergetar dahsyat, terangkat naik menembus lapisan awan hanya dalam sekejap mata. Kepanikan melanda Cheng Shi saat menyadari lereng bukit tempat mereka berada kini melayang tinggi di angkasa. Namun, sang kakek tetap bergeming. Dengan nada datar dan tenang, pria tua itu menasihati cucunya agar tak perlu terkejut. Di benua Sinu ini, fenomena ganjil dan tak masuk akal sudah sama banyaknya dengan bulu sapi. Di ketinggian yang tak terbayangkan itu, Cheng Shi mengambil posisi bermeditasi. Tiba-tiba, aliran energi yang luar biasa kuat merasuk ke dalam tubuhnya. Sensasi panas yang membakar menjalar, seolah-olah seluruh energi vital di dalam dirinya tengah bergejolak hebat. Dari celah atap kuil yang bocor, pancaran sinar matahari dan sisa pendaran bulan menyiraminya secara bersamaan, memberikan efek kekuatan 2 kali lipat dari biasanya. Pencerahan pun datang. Inilah esensi murni dari ki sinar matahari dan ki sinar bulan dalam teknik ortodoks 3 cahaya. Kuil yang melayang tinggi ini ternyata adalah tempat sempurna untuk menyerap energi langit dan bumi secara maksimal. Meski diliputi takjub, Cheng Shi memilih menutup mulut rapat-rapat. Ia sengaja merahasiakan lonjakan kekuatannya ini dari sang kakek, murni karena ketakutan bahwa pria tua itu akan semakin gila menambah dosis obat pahitnya. Setelah daratan kembali memijak bumi, kakek dan cucu itu melanjutkan perjalanan menuju desa Yandang. Tujuan mereka adalah menggelar lapak jimat di hari terakhir festival bulan. Sesampainya di sana, pandangan Cheng Shi tertuju pada patung ibu peri yang menjulang agung di tengah desa. Di sekelilingnya, para bangsawan dari wilayah Shuinui tampak asyik berlibur dengan congkak. Cheng Shi berbisik, mengeluhkan sikap para bangsawan yang sama sekali tak menunjukkan rasa hormat pada patung suci tersebut. Namun, kakeknya tak mengacuhkan hal itu dan langsung menugaskan Cheng Shi untuk menjaga kios jimat dengan satu peringatan tegas. Jangan pernah sembarangan menggunakan jimat-jimat itu tanpa izin. Sepeninggal kakeknya yang berkeliling pasar, rasa bosan perlahan meninabobokan Cheng Shi. Ia terbangun kaget saat seorang pria berkumis tebal dengan setelan hitam rapi mendadak berdiri di depan kiosnya. Pria itu menanyakan ketersediaan jimat bunga persik. Dengan sigap Cheng Shi mengiyakan.
Pria itu tampak terkejut menyadari bahwa pembuat jimat tersebut adalah seorang anak kecil. Tanpa banyak basa-basi, ia memborong semua persediaan jimat yang ada dan melempar sekantong perak berisi 50 tael ke atas meja. Mata Cheng Shi membelalak tak percaya menatap perak di tangannya. Uang itu sangat lebih dari cukup. Transaksi itu kemudian berlanjut dengan sebuah ajakan. Pria itu meminta Cheng Shi ikut ke perkemahan di pegunungan, menjelaskan bahwa majikannya sedang berburu dan sangat membutuhkan jimat-jimat asmara tersebut untuk memikat beberapa wanita muda. Saat Cheng Shi menanyakan identitas sang majikan, pria itu tertawa santai. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Li Guang, seorang pesuruh biasa. Namun, nada suaranya berubah bangga saat menyebut nama majikannya. Tuan muda dari keluarga Li, salah satu klan paling berkuasa di County Shuinui. Li Guang sesumbar bahwa tak ada yang tak mengenal nama majikannya. Sang jenius yang baru saja menyapu bersih posisi pertama dalam ujian kekaisaran tingkat provinsi. Mendengar nama itu disebut, darah Cheng Shi berdesir hebat. Di balik wajahnya yang datar, tangannya diam-diam mengepal erat. Perjalanan melintasi hutan itu dipenuhi ocehan Li Guang. Pria itu terus mengagungkan reputasi, jenius, sang tuan muda Li. Sebuah gelar yang dalam benak Cheng Shi hanyalah produk dari keberuntungan karena terlahir di klan yang kuat. Ironi itu menyayat hati Cheng Shi. Sementara si pencuri menikmati kejayaan, ia sendiri yang kehilangan embrio ilahi harus meregang nyawa setiap hari, bertahan hidup hanya dengan mengandalkan siksaan ramuan dari sang kakek. Tuan muda Li, aku datang untukmu. Setibanya di perkemahan milik keluarga Li, Cheng Shi melihat Li Xiaoding dari kejauhan. Pria bertubuh gendut dengan jubah yang dibiarkan terbuka itu tampak bersantai di atas kursi bambu. Cheng Shi langsung mengenalinya sebagai tuan muda Li Xiaoding. Sambil melangkah masuk, Cheng Shi mengamati situasi di sekitarnya. Jarak antara dirinya dan Li Xiaoding sangat dekat. Kurang dari 3 meter, bergeser menjadi 5 meter, hingga 10 meter. Ia juga menghitung jumlah musuh yang ada. Dengan adanya 7 pengawal Jinyiwei ditambah Li Guang sang pemandu, Cheng Shi sadar bahwa jika mereka sampai menggunakan mantra, nyawanya akan melayang. Li Guang segera memperkenalkan Cheng Shi kepada majikannya. Ia menjelaskan bahwa karena persediaan jimat bunga persik menipis, ia berinisiatif membawa bocah pembuat jimat itu ke perkemahan agar bisa langsung menggambar di tempat. Mendengar hal itu, Li Xiaoding menatap Cheng Shi dengan dahi berkerut, tampak menaruh curiga. Cheng Shi sempat merasa panik. Ia teringat kata kakeknya bahwa tubuh fisiknya sudah cukup kuat untuk membunuh kultivator tingkat embrio ilahi asalkan ia mengambil inisiatif. Namun, jika Li Xiaoding mengenalinya, rencananya akan gagal. Kekhawatiran itu rupanya tidak terbukti. Li Xiaoding tidak mengenali Cheng Shi, melainkan tertarik pada Hei Kuo, si anjing hitam. Dengan gembira, pria itu memanggil anjing tersebut. Cheng Shi bernapas lega, menyadari kebodohannya karena sempat panik. Anak bangsawan seperti Li Xiaoding hanya peduli pada hasil dari embrio ilahi yang dicurinya. Tidak mungkin ia mengingat wajah anak miskin yang menjadi korbannya. Li Guang lalu menyuruh Cheng Shi segera menggambar 20 lembar jimat. Dari kursinya, Li Xiaoding menimpali dengan antusias, meminta agar jimat itu dibuat sebanyak mungkin, sambil berhayal untuk memikat para wanita dari keluarga Ding dan Zhao yang juga berkemah di dekat sana. Sambil menyiapkan perlengkapannya, Cheng Shi kembali memikirkan rencananya. Jaraknya kini hampir 6 meter. Dengan jarak sedekat ini, ia bisa membunuh Li Xiaoding dalam satu gerakan lewat 2 langkah cepat. Namun, ia mengurungkan niat tersebut. Pandangannya beralih pada ketujuh pengawal Jinyiwei. Langkah mereka tampak goyah dan napas mereka lemah akibat pengaruh anggur dan wanita. Jika mereka menyerang bersamaan dengan mantra, Cheng Shi tahu ia tidak akan selamat. Namun, matanya menyipit saat memikirkan satu celah. Bagaimana jika ia bergerak cukup cepat untuk membunuh ketujuh Jinyiwei itu sekaligus dalam satu gerakan? Dengan tekad bulat, Cheng Shi tiba-tiba menarik pisaunya dari sarung. Suara itu mengejutkan para pengawal. Mereka langsung berteriak panik menyadari bocah itu memegang pisau dan bersiap untuk membunuhnya. Namun, Cheng Shi segera merendahkan tubuhnya, berteriak panik memohon agar mereka tidak salah paham. Ia beralasan hanya ingin mengambil darah anjing untuk menggambar jimat dan memanggil Li Guang untuk menyelamatkannya. Li Guang yang sebelumnya mengawasi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, meredakan ketegangan dengan menjelaskan bahwa menggambar jimat memang membutuhkan darah anjing hitam untuk memperkuat energi yang. Li Xiaoding menghela napas lega, lalu memaki Cheng Shi karena membuatnya terkejut.
Situasi kembali tenang. Ia tetap berada di posisi jongkoknya, tangannya menggenggam erat gagang pisau tersebut. Di balik sikap diamnya, matanya terus menghitung posisi pasti para pengawal. 2 orang berada pada jarak 5 meter, 4 orang pada jarak 3 meter, dan 1 orang berdiri paling dekat dengannya. Setelah semuanya terukur, satu kalimat terakhir melintas di kepalanya, "Li Guang, maafkan aku." Seorang wanita muda bernama Zie dari keluarga Ding melangkah masuk ke area perkemahan dengan membawa sekeranjang buah. Dengan nada sopan, ia menanyakan keberadaan tuan muda Li Xiaoding, menjelaskan bahwa dirinya diutus oleh nona keempat keluarga Ding untuk mempererat hubungan antar keluarga yang kebetulan sama-sama sedang berburu menikmati musim semi. Dari sudut perkemahan, Cheng Shi yang masih menyamar sebagai pembuat jimat mengamati kedatangan wanita itu dengan rahang mengeras. Kalkulasi rencananya seketika goyah. Jika ia nekat melancarkan serangan kejutan saat ini, ia tidak akan mampu membungkam para pelayan di luar perkemahan. Risiko terburuknya, jika Zie sempat merapal mantra balasan, rencananya untuk menyingkirkan Li Xiaoding akan hancur dan dirinyalah yang akan celaka. Sebaliknya, jika wanita itu berhasil melarikan diri, identitas dan rahasia di balik penyamarannya dipastikan akan terbongkar. Tak lama, sosok tambun Li Xiaoding muncul dengan senyum lebar menyambut Zie. Pria itu tertawa basa-basi, menerima hadiah tersebut seraya berlagak ramah menawarkan bantuan kapanpun keluarga Ding membutuhkannya. Begitu Zie berbalik untuk pergi, fokus salah satu pengawal Jin Yue beralih menatap lekuk tubuh wanita itu dengan sorot mata penuh nafsu, benar-benar menurunkan kewaspadaannya pada keadaan sekitar. Di detik kelengahan mutlak itulah, serangan menyergap tanpa peringatan. Sebuah apel yang tengah dipegang oleh pengawal mesum itu tiba-tiba terdorong dan menghantam wajahnya sendiri dengan kekuatan brutal hingga hancur, memuncratkan cairan merah ke udara. Sebelum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi, Cheng Shi meneriakkan hitungan keduanya. Bilah pisaunya berkelebat tajam menyabet area fatal pengawal di dekatnya, menumbangkan pria itu seketika. Cheng Shi melesat gesit layaknya bayangan di tengah perkemahan. Di hitungan ketiga, seorang penjaga diserang hingga tersandung jatuh. Hitungan keempat, tubuh pengawal berikutnya terhempas keras ke udara. Disusul hitungan kelima, di mana suara benturan keras menggema saat pengawal tersebut dilumpuhkan secara telak. Sisa penjaga yang masih berdiri mematung dalam syok berat. Ketakutan dan kebingungan tergambar jelas di wajah mereka. Mereka tak habis pikir mengapa bocah pembuat jimat yang tak memiliki masalah apapun dengan mereka itu mendadak menjelma menjadi sosok yang sangat berbahaya, mengingatkan mereka pada pepatah kuno peninggalan Konghucu. Karena para pengawal itu telah datang jauh-jauh untuk melindungi musuh besarnya, maka sudah takdir mereka untuk menetap dan tertidur selamanya di tempat itu. Baginya, area perkemahan ini adalah tempat peristirahatan terakhir yang cukup layak untuk mereka. Meneriakkan hitungan terakhirnya, pisau Cheng Shi kembali berkelebat menjatuhkan pengawal Jin Yue yang tersisa. Cairan merah menyembur deras mengiringi tubuh kaku yang ambruk ke tanah. Tanpa membuang waktu, Cheng Shi memutar tubuhnya dan melesat ke arah Zie. Wanita utusan itu terkesiap, matanya terbelalak tak percaya saat sebuah serangan telak menjatuhkannya. Cairan merah menetes dari lukanya seiring kesadarannya yang meredup, menyisakan rentetan pertanyaan yang tak sempat terucap sebelum akhirnya ia jatuh tak sadarkan diri. Kini, sosok-sosok kaku bergelimpangan membasahi rumput perkemahan dengan genangan cairan merah. Di tengah serangan sunyi itu, hanya Li Xiaoding yang tersisa. Pria tambun itu berusaha lari menyelamatkan diri, namun kakinya yang bergetar hebat membuatnya jatuh tersandung. Merangkak mundur dengan wajah pucat pasi, Li Xiaoding merengek panik memohon ampunan. Ia menawarkan seluruh hartanya, memohon agar bocah itu menyebutkan harga tebusan, atau meminta apapun yang ia inginkan asalkan dibiarkan pergi dengan selamat. Mendengar rengekan itu, Cheng Shi menghentikan langkahnya. Seulas senyum merekah di bibirnya, senyum polos seorang anak kecil, namun sepasang matanya menatap gelap, memancarkan amarah dan aura yang teramat kelam. Dengan nada yang sangat tenang, ia mengajukan satu-satunya permintaan. "Kehidupanmu, bisakah kau menyerahkannya padaku?" Menggigil ngeri, ia mempertanyakan harga kehidupannya sendiri, lalu berusaha mati-matian menenangkan Cheng Shi. Dengan tangan gemetar yang terulur ke depan, ia memohon dan menawarkan apa saja, meyakinkan bahwa setiap kehidupan memiliki nilai yang berbeda dan segala sesuatu pasti ada harganya. Mendadak, pendar cahaya dari sebuah lonceng emas bersinar terang, membentuk perisai yang melindungi Li Xiaoding.
Sebagai seorang kultivator di ranah embrio ilahi, pria tambun itu menatap Cheng Shi dengan heran, mempertanyakan mengapa bocah itu malah menyerang secara fisik dan seolah lupa cara merapal mantra. Ia bahkan menyinggung asal-usul embrio ilahi milik Cheng Shi. Mendengar itu, amarah Cheng Shi meledak tak tertahankan. Dengan suara bergetar menahan amarah, ia membentak Li Xiaoding yang masih berani memohon keselamatan setelah merampas embrio ilahinya. Cheng Shi membongkar rahasia kelamnya. Kepalanya pernah dibelah dan seorang ahli utusan Li Xiaoding telah mencabut paksa embrio ilahi tersebut. Ia menegaskan bahwa selama ia masih menghembuskan napas, ia akan membalas dendam atas penderitaan tersebut. Kepanikan Li Xiaoding semakin menjadi-jadi. Dengan suara melengking ia membela diri, meneriakkan bahwa semua ini bukanlah kesalahannya. Ia bersikeras bahwa keluarganya yang memaksakan transplantasi itu karena menganggap bakatnya terlalu lemah. Baginya, memiliki harta dan wanita sudah lebih dari cukup. Ia tak pernah peduli pada ketenaran atau status kultivasi. Namun, satu fakta mengejutkan meluncur dari bibirnya. Ia baru saja melakukan transplantasi itu 1 tahun yang lalu. Menyadari Cheng Shi kehilangan embrionya 2 tahun silam, mata Li Xiaoding terbelalak. Ia terbata-bata, menyadari ada sebuah kekeliruan besar. Cheng Shi tertegun kaku. Li Xiaoding bahkan berani menjamin ada catatan resmi yang bisa membuktikan ucapannya. Perlahan, mata Cheng Shi membelalak. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras. Pria tambun di hadapannya ini bukanlah dalang yang telah mencuri embrio ilahinya. Aura kemarahan yang sedari tadi menyala seketika meredup. Dendam yang telah ia pupuk dengan susah payah selama 2 tahun terakhir seolah runtuh tak bersisa, menyisakan kenyataan pahit bahwa ia telah salah mengincar target. Namun, kekosongan itu hanya berlangsung sesaat. Senyum dingin kembali merekah di bibir Cheng Shi. Dengan nada datar, ia menyatakan bahwa Li Xiaoding memang bukan pencuri embrio ilahinya, tetapi korban malang yang embrionya dirampas oleh pria itu jelas tidak seberuntung dirinya. Jika Cheng Shi bisa bertahan hidup, anak yang menjadi korban keluarga Li dipastikan telah kehilangan nyawanya. Pisau di tangan Cheng Shi kembali berayun tanpa ragu. Dalam sekejap, sabetan telak mengenai Li Xiaoding. Cairan merah menyembur deras. Cheng Shi menegaskan dengan dingin bahwa pria itu tetap pantas menerima ganjaran ini. Cheng Shi lalu mengambil sebutir apel dari keranjang yang kini telah ternoda cairan merah. Menatap kekacauan di sekelilingnya, ia sangat yakin bahwa saat malam tiba dan bulan bersinar, monster-monster hutan akan segera membereskan sosok-sosok kaku yang bergelimpangan di sana. Sehebat apapun orang yang akan menyelidiki tempat ini nanti, mereka tidak akan bisa melacak jejaknya kembali kepadanya. Cheng Shi memacu langkahnya sekuat tenaga meninggalkan perkemahan. Di kejauhan, siluet tua yang sangat dihafalnya berdiri menanti. Ia berseru memanggil kakeknya. Pria tua bertopi jerami dan berjubah hitam itu hanya merespons dengan tatapan mata merahnya yang tajam, lalu memerintahkan Cheng Shi untuk segera mengganti bajunya. Pakaian yang terkena percikan cairan merah itu bisa menjadi jejak yang mudah dilacak. Mengiyakan perintah itu, Cheng Shi segera menanggalkan jubahnya. Di balik kepatuhannya, ia menyadari betapa telitinya sang kakek dalam urusan menghapus jejak. Seolah pria tua itu sudah terlampau sering melakukan hal semacam ini di masa lalu. Ia mengingatkan tujuan awal Cheng Shi ke sana hanyalah untuk bekerja sebagai pembuat jimat dan mengambil uang pelanggan. Mendengar pertanyaan itu, Cheng Shi seketika salah tingkah. Keringat dingin kembali mengucur di keningnya. Rasa panik menyergapnya saat menyadari kakeknya kemungkinan besar sudah mengetahui semua hal yang baru saja ia perbuat di perkemahan.